Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yacakupe pamajitwa Pacewa napa majati Syo imam loka papasiti Akarutu wa candima. Barang siapa yang sebelumnya dalam sebuah kelemahan menjadi tidak lemah, maka ia menerang dunia ini seperti bulan tanpa awan. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, pertama-tama saya menyampaikan selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu saudara sekalian, kembali untuk melakukan ujian dalam rangka sebulan pertama. Ya, pada kesempatan ini saya berusaha memenuhi sebuah permintaan, dan pada kesempatan ini saya mengangkat tema yang sepatutnya dilakukan manusia. Para Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kehidupan ini kita perlu merenungkan kembali tujuan sebagai manusia untuk apa? Untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Tetapi kalau boleh bertanya, apakah kita ini sudah benar-benar menjadi orang bahagia atau pura-pura bahagia? Kalau orang pura-pura bahagia, itu hidup yang sengsara. Tapi kalau memang benar-benar bahagia, itu yang menjadi harapannya. Bapak-Ibu sekalian, kita renungkan kembali saat ini kita sudah menjalani kehidupan ini sudah berapa lama? Benarkah kebahagiaan itu ada? Kadang orang bertanya, bahkan menjadikan statement, menjadikan sebuah pernyataan. Saya ini sudah sekian lama hidup, dan selama hidup itu saya sering berbuat baik, sering berziarah, meditasi dan sebagainya. Toh kok sampai sekarang saya tidak bahagia? Apakah ini hukum karma itu bohong atau serius ada? Ketika orang sudah mengeluarkan statement itu sebagai awal orang yang sudah putus asa. Bagi orang yang putus asa, tidak akan bisa melihat kebenaran. Orang yang putus asa tidak mampu menemukan sebuah materi, sebuah ajaran yang mendalam. Orang demikian dicap sebagai orang bodoh. Orang bodoh itu gelap.
sehingga sekalipun dia menyampaikan statement seperti itu sudah menjadi hal yang benar. Ya memang kenyataannya demikian. Saya tidak bahagia padahal saya sudah banyak-banyak berbuat baik. Bapak-bapak sekalian, ironisnya itu sehingga seseorang itu akhirnya menjadi hidup pasrah, tidak berusaha, tidak berjuang, tidak berusaha, tidak berjuang, stop, lantas mulai menyalahkan. Apakah saya di kehidupan lampau itu banyak melakukan kejahatan hingga saat ini saya hidup tidak bahagia? Apakah ini leluhur saya yang menghalangi saya untuk hidup tidak bahagia? Ataukah ini kutukan atau feng shui yang di rumah saya tidak benar? Mulailah berpikir. Tetapi seseorang itu tidak sadar pemikiran-pemikiran itu justru membawa kemerosotan, membawa penurunan kualitas hidup. Jadi kalau orang itu ingin bahagia hanya bisa menghayal. Karena apa harus bahagia? Orang lupa untuk melihat diri kita, apa yang sebenarnya pernah kita lakukan. Kadang kita itu fokus pada apa yang akan terjadi nanti, tetapi tidak fokus apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Sehingga fokus yang akan datang itu ya semoga kebajikan ini berbuah, menjadikan sebuah kekuatan, menjadikan sebuah timbulan jasa. Tetapi yang penting, yang tidak kalah penting itu sering kita lupakan. Apa itu? Berusaha dan berjuang. Intinya pada kesempatan ini malam ini saya menyampaikan isi dari sebuah suta yang disebut padana, yaitu sebuah usaha. Oleh itu kita tidak patut jika kita hanya pasrah, tidak melakukan apa-apa, tidak berjuang. Kita sebagai manusia yang sudah terlahir di alam ini patut berjuang. Seperti kita saat dulu kita berusaha lahir dari seorang rakyat, dari rahim seorang ibu. Bapak ibu tidak mengingat saat-saat itu. Tetapi proses untuk bisa lahir itu butuh perjuangan. Kalau tidak selamat, kalau tidak sabar, kalau tidak kuat, kalau tidak tahan, mati. Tetapi di perkenyataan saat ini kita bisa menjadi manusia yang hingga saat ini sudah benar-benar menjadi manusia normal. Kalau sudah menjadi manusia normal, sepatutnya kita sudah bisa melakukan sesuatu yang lebih dan lebih. Tidak hanya pasrah dengan keadaan. Kita sebagai umat Buddha selalu tidak bijak kalau kita itu hanya pasrah dengan keadaan. Keadaan memang ada sisi yang mengubah kita, tetapi yang mengubah kita adalah diri kita sendiri. Di luar kita ada sebagai faktor pendukung, tapi kita yang itu bisa mengalami perubahan hidup. Pelan-pelan kita nanti akan mengetahui apa yang membuat kita itu tidak bahagia. Apa isi dalam padana sutta itu adalah 4M, bukan 4 miliar, bukan. Tetapi 4M ini pertama mencegah, kedua meninggalkan, ketiga mengembangkan, dan keempat menjaga. Padana sutta ini
bagi semua orang. Nah, untuk menjalankan 4M ini harus dimunculkan sebuah keinginan. Kalau kita sudah ada keinginan, tinggal mengatur strategi. Logikanya sebagai mengambil contoh, Bapak Ibu bisa hadir di sini karena ada keinginan. Muncullah keinginan. Setelah keinginan itu ada, baru mencari cara bagaimana agar bisa sampai dilihat. Ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik jalan kaki, atau naik Grab dan sebagainya. Mencari cara, mencari strategi agar bisa sampai pelihara budidaya. Demikian pula kita itu untuk bahagia harus ada keinginan. Untuk bisa mencegah harus kita punya keinginan untuk mencegah. Bukankah di dalam agama Buddha itu kita diajarkan tidak agar tidak memiliki keinginan? Iya. Tetapi bagus sekali. Ya, kalau kita ketahui adalah ada dua macam, keinginan baik dan keinginan yang tidak baik. Keinginan yang baik adalah keinginan melakukan hal-hal yang baik. Ingin menjadi baik-baik dilakukan. Sekarang yang tidak baik adalah ingin mengejar keinginan nafsu, keinginan itu ingin makan enak, hanya menuruti lidah, ingin mendengarkan musik, hanya memanjakan telinga, ingin duduk sesuatu yang empuk nyaman dan hanya memanjakan jasmani kulit, untuk menghirup aroma yang wangi, memanjakan itu, ingin melihat yang indah-indah, melihat orang-orang yang cantik-cantik, cakep, ya kan, sampai orang itu lupa dengan hidupnya karena kebanyakan nonton drakor. Karena apa? Untuk melihat yang indah-indah. Ini opa yang cakep sekali. Para bersedia, inilah yang perlu kita press, yang perlu kita tekan, yang perlu kita patahkan agar keinginan itu baru dilenyapkan. Kita tidak bisa menuruti keinginan itu. Sekali kita memenuhi keinginan itu akan bertambah. Keinginan yang pertama itu dipenuhi, bertambah lagi. Seperti bola salju, semakin lama mendidih semakin besar. Begitu pula ketika sudah saatnya pecah meledak. Demikian pula kalau kita ingin terus dan saatnya bencana itu menimpa kita. Kalau keinginan itu, kalau kita itu mau merasakan ketika kita itu harus minum air garam, semakin haus, yang pada akhirnya kita menjadi jembrik karena bencana. Nah, yang ditekankan di sini adalah keinginan yang baik, ingin baca berita baik, ingin meditasi baik, ingin berjalan baik, ingin berdana baik. Yang baik itu seperti apa? Yang membawa manfaat, yang membawa keuntungan, yang mendatangkan kebahagiaan. Yang tidak baik apa? Yang merugikan, yang mencelakakan, yang membuat kita itu sengsara. Itu tidak baik. Nah, kalau bicara keinginan untuk mencegah, sekarang pertanyaannya adalah mencegah dalam hal apa? Mencegah hal-hal buruk yang belum ada. Yang buruk itu ya seperti apa? Marah, benci, jegal, emosi, bosan, jenuh,
perasaan dongkok dan sebagainya, ingin membinasakan, ingin menjatuhkan, ingin mencelakakan, itu buruk. Tetapi kita upayakan apa yang buruk itu tidak muncul dalam diri kita. Strateginya bagaimana? Saya pikir Bapak Ibu sekalian yang punya pikiran. Sekarang saya mau bertanya, pikiran itu untuk apa? Untuk mikir. Ya. Tetapi kadang kita ini mikir, kebanyakan mikir. Di saat tidak dibutuhkan tetap mikir. Oh, yang baik dan bijak apa? Berpikir di saat dibutuhkan. Contohnya, berpikir di saat butuhkan, istirahat, mau tidur, mikir. Bagaimana orang bisa tidur? Kalau pikirannya mikir, terus mikir yang tak penting. Ya, memang perencanaannya itu besok atau seminggunya dan sebagainya memang perlu direncanakan. Tetapi kita merencanakan jika waktu itu waktu yang produktif. Ya, kalau di saat istirahat. Yang menjadi masalah kita itu di saat istirahat kita mikir, di saat tidak istirahat kita semakin banyak mikir. Dan itu saja kita sudah nggak bisa bahagia. Ya, bukankah kita ini harus mikir? Ya, mikir, memang mikir, tapi di saat dibutuhkan. Jadi wajar dong kalau kita itu mau tidur tapi nggak bisa tidur. Itu salah satu, termasuk salah satu gangguan tidur. Ya, sudah menjadi salah satu gangguan jiwa. Nah, pada kesempatan ini strateginya adalah mendeteksi, menyelidiki pikiran kita masing-masing. Kalau kita itu sudah terbiasa menyelidiki, melihat apa yang ada di pikiran kita, kita akan mampu mendeteksi munculnya pikiran itu. Tahu saat munculnya pikiran marah, jengkel, ingin ninju orang, pikir. Ketika kita tahu, awas, maka pikiran itu tidak berkembang. Kenapa orang itu bisa marah-marah, meledak-ledak, bisa jengkel, bahkan bisa ngamuk-ngamuk dan sebagainya, bisa mengumpat, bisa mencaci? Karena tidak mampu mendeteksi awal mula pikiran marah itu muncul. Kalau seseorang itu bisa mengerti munculnya pikiran marah itu dan pikiran yang lain yang mencegah itu, saya yakin kita tidak akan terjebak pada sebuah kesesatan. Dari sini sudah jelas mengapa kita ini sudah banyak berbuat baik tapi tidak bahagia. Bagaimana orang itu bisa bahagia kalau kita membiarkan kesana kemari pikiran kita? Duh, kita seharusnya seperti apa? Punya pikiran seperti apa? Yang bisa kita kerjakan adalah berupaya jasmani kita di sini, pikiran kita di sini, yaitu dalam kondisi konsentrasi atau perhatian. Kalau seseorang itu konsentrasi yang baik, perhatian yang baik, maka tidak akan ada tempat untuk marah, tidak ada tempat untuk memaki-maki, mengumpat dan sebagainya. Ini yang perlu kita lakukan, yang perlu kita jadikan PR. Para ustadznya, saya tekankan kembali, yaitu mendeteksi pikiran kita masing-masing agar kita tidak mengembangkan apa yang muncul dalam diri kita. Dari sini sudah jelas,
kita sudah bisa mencegah. Latihannya bagaimana? Latihannya bawana itu samadhi. Membawa samadhi nggak harus duduk 3 jam, 1 jam dan sebagainya. Tetapi kita berusaha mengamati ketika dalam sebuah aktivitas. Memang ketika dalam aktivitas kita mengamati pikiran itu memang sulit. Memang latihannya itu dari meditasi duduk. Karena riskan sekali, konsentrasi kita akan terkoyak-koyak kesana kemari, tetapi kita duduk. Kalau kita sudah terlatih baik, konsentrasi kita baik, ya kita bisa konsentrasi dalam setiap aktivitas. Meditasi ya, misalnya naik motor kan konsentrasi. Coba kalau nggak konsentrasi, tahu rusak dah, ya. Tahu-tahu nih orang masuk selokan dan sebagainya. Itu salah satu contoh kenapa orang nggak konsentrasi dan akhirnya sebagainya. Syarat yang kedua adalah meninggalkan, memunculkan keinginan untuk meninggalkan apa yang kita tinggalkan yang buruk di dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus introspeksi, melihat ke dalam apa toh yang ada di dalam diri saya ini, keburukan apa toh. Jangan sampai kita itu tidak mengetahui keburukan. Kalau kita tidak bisa mengetahui keburukan, ya wajar kalau kelakuan kita tidak benar. Demikian apa bijak. Semakin melihat ke dalam, melihat diri kita apa yang kurang, semakin lama semakin bijak. Sehingga tahu sebab, tahu apa yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Oh, ternyata sekian lama ini saya menjadi orang yang masih suka marah-marah, masih suka ngambek. Kalau udah ngambek, repot. Ya, yang saya sih tidak perlu menyebut orang. Oh, saya sendiri kadang masih ngambek. Ya maklumlah, manusia biasa. Tetapi saya ingin menyampaikan untuk memahami apa yang di dalam diri kita. Kalau orang itu sudah tahu apa yang menjadi keburukan dalam diri kita, lantas strategi selanjutnya apa? Melihat kerugiannya, melihat akibatnya, melihat bahaya jika keburukan-keburukan itu kita pelihara. Pada persaudaraan, seperti saya ini memakan mie itu, kalau sebentar itu enteng. Tetapi kalau sudah 15 menit sudah terasa capek, terus ganti lagi tangan sebelahnya 30 menit. Ya mudah-mudahan ya 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit ya nanti bonus. Para sekalian, artinya ini kita tidak menggenggam. Semakin kita menggenggam, itu semakin sengsara, semakin menderita. Saatnya apa? Kan kita itu sudah, kalau menggenggam, memelihara yang buruk itu sudah tahu, terus apa yang kita lakukan selanjutnya? Yang buruk-buruk itu difalsem. Falsem itu ya, atau jihad itu tidak hanya melepas burung, melepas lele dan sebagainya. Yang lebih penting itu membuat, memfalsem keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Kita memfalsem terus dan pikiran buruk kita aja tidak pernah kita falsem. Ya bagaimana kita itu bahagia?
Padahal baru sekalian, apa yang kita lakukan itu akan berbuah pada saat masa sekarang, masa yang akan datang, dan berbuah setiap masa ke masa demi masa. 3 hal. Jadi yang berbuah masa ini, masa hidup ini, itu belum tentu saat ini berbuah. Bisa saja nanti beberapa tahun kemudian baru bisa berbuah. Kalau kita berbuat baik, tetapi kita tidak merawat perbuatan baik itu, ya bagaimana itu bisa membuahkan sesuatu yang maksimal? Tidak, baru sekali. Kenapa kok kebaikan saya ini sampai sekarang tidak berbuah-buah? Ya iya, Bapak Ibu tidak membersihkan gulma-gulmanya, tidak membersihkan hamalnya, tetapi justru membiarkannya gulma-gulma itu. Bagaimana perbuatan baik itu menjadi subur kalau pikiran-pikiran buruk kita ini kita pelihara, tidak kita cabut sampai akar-akarnya. Kita mencabut akar-akar dari kesalahan, akar dari kebencian, kebodohan itu sudah membuat kita bahagia. Apalagi kalau kita menambah dengan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Jadi faktor saat ini juga sangat berpotensi untuk hidup bahagia. Seandainya kita tidak sempat berbuat baik yang lain, tapi kita menjaga pikiran kita, itu juga sudah membuat kita bahagia. Tapi saya awal menyampaikan tentang mencegah. Mencegah ini artinya kita sudah menghentikan sehingga perintah baru tidak ada, fokus. Dan yang kedua ini kita bisa pause, bisa meninggalkan, artinya kita sudah mengurangi penderitaan. Nah, para sekalian, Bapak Ibu sekalian, saat ini benar-benar menjadi orang bahagia atau tidak bahagia? Saya tes nanti ada usia. Saya bahagia nanti. Coba cek aja nanti kalau sudah kesempatan bahagia ya. Kalau sudah pegel-pegel bahagia ya itu. Karena orang itu terlalu sombong, ya, sehingga tidak mengakui kalau kita itu menderita. Tapi seakan-akan kita itu tidak menderita, seakan-akan kita itu bahagia, bahkan pura-pura bahagia, padahal kita kesakitan. Kalau orang itu sudah meninggalkan kebencian, maka kita melakukan apa saja yang jelek, duduk banyak semutnya itu pernah saja santai aja, pantatnya panas tidak ada masalah. Itu kalau diomongkan itu prakteknya itu susah. Sebentar geser pantat, aduh ini kenapa saya mau begini? Karena saya ini sudah sebetulnya juga. Tetapi kita berusaha apa? Menerima, berusaha memahami apa yang membuat kita itu bisa menerima. Badai pasti berlalu. Artinya adalah segala sesuatu yang bergerak di sini dan kesebutan itu tidak terkal. Kalau kita punya keyakinan dan kita punya ketabahan sabar, semua itu akan lewat. Tetapi kalau kita menolak, tidak bisa menerima, itu semakin bencana. Kebencian kita berlipat, ya akhirnya kita menjadi orang yang berdosa. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebagai yang kedua adalah kita meninggalkan fungsi. Jadi fungsi itu tidak hanya dan sebagainya. Ini yang lebih penting adalah kita menyingkirkan gulma
pikiran-pikiran buruk, perasaan-perasaan tidak nyaman dan sebagainya. Ini sebagai kedua. Sebagai ketiga adalah tentang bagaimana mewujudkan keinginan untuk mengembangkan apa yang kita tambahkan Bapak Ibu sekalian, hal yang baik, berbuat baik, datang wihara itu baik atau tidak baik? Baik. Meditasi itu baik atau tidak baik? Pasti orang setuju, baik. Baca apa itu baik atau tidak baik? Baik. Saya memberikan tiga contoh saja. Tetapi kalau sebenarnya kita sudah tahu itu baik, tetapi kenapa kita masih tidak melakukan? Coba meditasi. Saya bertanya jujur saja, selama 24 jam kita meditasi berapa lama? Ada 1 jam, 1 jam cukuplah, berapa bagus itu. Oh, 1 jam itu terlalu lama, oh bisa dicicil. Versi saya bisa dicicil. Pagi bangun tidur, meditasi 3 menit. Sebelum tidur, meditasi 3 menit. 1 hari 24 jam kita menyisihkan waktu 1 jam untuk berdiam dalam Dharma. Kalau kita itu sudah menjadi kebiasaan seperti itu, kita nggak perlu khawatir nanti setelah kematian ini kemana. Sudah pasti surga menjadi tempat kita. Nah sekarang saya tanya saja, Bapak Ibu lebih lama meditasi atau lebih lama baca WA? Nah, Bapak Ibu lebih lama meditasi atau lebih lama baca WA? Ya Pak? Lebih lama meditasi atau lebih lama nonton YouTube, nonton Instagram dan sebagainya? Orang suka belanja itu lebih lama melihat Tokopedia daripada meditasi. Scroll dari bawah, dari atas ke bawah. Itu kan menyenangkan, iya, menyenangkan. Tetapi hanya saat itu saja. Selebihnya kegalauan, kehampaan. Nah, pada strategi yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa toh kita ini kok sulit berbuat baik? Oh, kan setiap malam saya kelihatan. Iya, karena ada SPD. Ya, yang SPD saja masih banyak yang keberatan. Kok setiap hari kan? Boros itu setiap hari dan sebagainya, bla bla dan sebagainya. Coba kalau sehari-hari kita itu memahami akan manfaat berbuat baik. Oh, saya berbuat baik siapa tahu besok saya mati. Atau kita menemukan ini satu menyatakan jadikanlah hari ini hari yang terakhir, siapa tahu kematian pada esok hari. Ini saya dari awal dan lama. Ini kalimat yang membuat kalimat termasuk kalimat yang memotivasi saya. Jadikanlah hari ini hari terakhir, siapa tahu besok mati. Tidak harus besok, nanti saja kan. Misalnya bisa saja nanti naik tidur langsung mati, bisa. Jadi jangan kaget kalau bisa dipanggil saya datang. Tanda tangan ya. Paham sebenarnya? Ini yang kalau kita ingin perlukan dengan baik,
maka orang itu akan selalu berusaha. Satu hari satu kebajikan, satu hari tiga kebajikan. Saya kadang terinspirasi dari sebuah film India. Bagi saya film India itu memiliki nilai-nilai moral. Ini film lama, bintangnya adalah Amir Khan. Dia memiliki anjuran, mari bergabung dengan saya menjadi orang yang paling tidak sehari melakukan satu kebajikan. Setiap berjumpa, setiap ketemu orang, yuk lakukan satu kebajikan, yuk lakukan satu kebajikan. Dimulai dari keluarga, dari masyarakat dan sebagainya, sehingga menyebar luas hingga ke dataran India. Tapi ini di film. Para sekalian, mereka mengajarkan satu kebajikan. Bagi kita sebagai umat Buddha terlalu sedikit. Kalau satu hari satu kebajikan. Kalau kita kita kelihatan ini saja sudah banyak kebajikan. Bajikan dari baca parita, meditasi, mendengarkan pesan-pesan, menjaga pikiran dan sebagainya. Itu sudah kebajikan. Belum lagi sejak bangun tidur kita berpengharapan baik. Berpengharapan baik, semoga saya bahagia, semoga orang saya cintai bahagia, semoga saudara-saudara saya bahagia, semoga musuh-musuh saya bahagia. Itu orang yang punya cinta, berpengharapan baik. Tetapi jangan seperti ini. Semoga si A baik, si B baik, si C baik, kecuali si A jangan baik-baik, kecuali si D jangan baik-baik, si A baik-baik, si B baik-baik, kecuali si C tidak seperti itu. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu sekalian seperti itu? Ada. Nah, itu pada kesempatan ini saya menyampaikan berbuat kebajikan. Bagaimana strateginya agar kita itu bisa berbuat baik? Kita mengingat kembali. Jadikanlah perbuatan baik sebagai kebutuhan. Layaknya kita itu butuh makan. Makanan jasmani adalah makanan nasi, selalu lauknya dan sebagainya, makan jasmani. Makanan batin adalah perbuatan baik, makanan batin. Jadi kalau sebenarnya kami kan sehari makan 3 kali, ya cobalah minimal sehari kita berbuat baik 3 kali kebajikan. Syukur-syukur yang lebih. Para sekalian. Nah, yang membuat kita itu bisa lebih berbuat baik, jadikanlah sebuah komitmen. Umat Buddha itu tingkat komitmen itu saya bilang sangat-sangat rendah. Buktinya apa? Kewihara, meditasi, baca parita itu kadang-kadang. Hari lain ada. Kalau ingat, kalau ingin meditasi, kalau ingin baca parita, kalau ingin kewihara, kalau lainnya sudah terlalu sibuk, asik dengan WA, dengan Instagram dan sebagainya, dunia medsos, menutup kesempatan. Ini saya nggak nyetir loh ya, para sekalian. Tetapi ini untuk ukuran masa sekarang, setiap orang saya pikir
punya kebiasaan seperti itu. Buatlah sebuah komitmen untuk berbuat baik. Karena perbuatan kita bisa berbuat baik karena kita ada usaha, karena kita berjuang mau dan mau. Beda kalau kita berbuat buruk, marah-marah, nggak perlu komitmen. Seketika kita bisa marah. Tetapi kalau kita bisa untuk tidak marah, untuk bisa baca berita, untuk bisa meditasi, butuh latihan. Tanpa latihan nggak bisa. Apalagi apa yang membuat kita itu malas berbuat baik. Bagaimana kita itu bisa mengembangkan untuk berbuat baik saja? Oh enggak. Ya jangan harap kita tidak mendapat kafling kebahagiaan. Tetapi bagi orang yang sudah memahami dampak, akibat, dan mampu menembus menemukan karma apa yang saya tanam, itulah yang saya penting. Pemahaman-pemahaman ini yang membuat kita itu akan mampu berusaha untuk berbuat baik. Sehingga pada akhirnya pada sekalian setiap hari kita berbuat baik. Dan pada akhirnya lagi hidup penuh makna. Saya hidup ini kok merasa hampa, masih merasa kok ada sesuatu yang kurang. Iya, orang hidup gampang karena hidupnya tidak bermakna. Tidak bermakna bagi diri sendiri, juga tidak bermakna bagi orang lain, sehingga tersia-sia. Yang terjadi adalah nanti penyesalan. Ya, ini yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya tekankan pada malam ini. Bagaimana kita itu harus menciptakan perbuatan baik, mengembangkan. Nah, sekarang adalah mengembangkan. Yang tadinya durasi 1 kali saja dikembangkan menjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang tadinya sedikit dikembangkan menjadi besar, semakin besar. Yang tadinya durasinya, waktunya sedikit, pendek, ditingkatkan. Misalnya meditasi 10 menit biasanya. Ya jangan dari zaman bahula sampai setahun ke 10 menit saja, ini berkembang. 15 menit, besoknya 20 menit, 25 menit, 30 menit, 1 jam. 1 jam cukup, tidak 1 jam sampai tidak ada kesempatan untuk meditasi. Ini yang perlu kita rasakan, yang perlu kita buat, sehingga pada akhirnya adalah kita meningkatkan kebahagiaan kita. Gulma-gulma sudah bersih, sehingga kita terus berbuat baik, itu akan menjadi sebuah objek yang sangat subur. Perbuatan baik itu akan menjadi kerdil kalau kita itu banyak pikiran-pikiran, kelakuan yang buruk. Para bapak ibu saudara sekalian, selanjutnya adalah kita menjaga moral. Jadi apa yang sudah kita kembangkan itu kita pertahankan, kita jaga, kita rawat agar tidak mengalami kerosotan. Kita sebagai umat Buddha tidak seperti kerupuk. Awalnya saja semangat, lama-lama hilanglah, menghilang dari sebuah badan.
ada sesuatu lagi datang lagi. Ada sesuatu ini kondisi sudah baik, hilang lagi dari perdana, sehingga menjadi umat Buddha kapal selam, timbulnya di saat penting saja. Nah, bagaimana agar kita ini bisa mempertahankan, terkuat, tembuslah pemahaman-pemahaman tentang hukum Allah, sehingga dengan demikian kita tidak akan menjadi orang yang lemah, sehingga kita tidak memberikan kesempatan kelemahan itu, keburukan itu kita kerjakan, tapi senantiasa setiap waktu senantiasa penuh perbuatan-perbuatan baik, sehingga pada akhirnya kita benar-benar menjadi orang yang baik. Di sini dari cerita kita sudah jelas. Sekalipun kita itu berbuat baik, kenapa saya masih tidak bahagia? Karena ada sesuatu yang mengganggu kita. Yaitu adalah kita tidak mencegah, tapi kita membiarkan, kita tidak meninggalkan yang buruk-buruk itu. Sehingga pada akhirnya dalam kehidupan ini kita menjalani hidup yang bahagia. Hidup yang bahagia saat ini sebagai orang, sebagai pelaku kebajikan itu akan berbahagia di dua masa. Masa sekarang, masa yang akan datang. Yang terjadi pada masa yang datang tergantung pada masa sekarang. Karena masa sekarang kita tidak bahagia, tidak mungkin setelah kematian ini kita menjadi makhluk bahagia. Saat ini kita ingin tidak bahagia, maka kehidupan yang datang tidak bahagia. Maka dari itu bahwa saat ini kita harus mengerjakan padanan sutta 4M itu agar kita menjadi orang yang bahagia, sehingga pada akhirnya kebahagiaan, hidup penuh kebahagiaan itu yang menjadi dambaan, sehingga hidup kita itu tidak menjadi suram, tidak menakutkan, tidak mengkhawatirkan, tidak membuat gelisah. Karena apa? Kita paham sudah banyak yang kita lakukan, yaitu perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran, melalui tindakan, dan melalui ucapan. Saya rasa saya cukup menyampaikan pesan pada malam ini. Semoga ini menjadikan sebuah perenungan dan bisa menjadikan amalan yang baik, dan harapannya semoga cita-cita luhur kita menjadi hidup bahagia dan mendapatkan kebahagiaan terrealisasi. Sekian, terima kasih. Saya wisata Pak Mustafa, semoga semua makhluk hidup berbahagia.